Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kajian malam Jumat warga Muhammadiyah Ranting Kidul Dalem yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke 471. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, masih terkait bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mensikapi hidup, apa yang harus kita lakukan ketika kita dicoba dengan kebahagiaan, dan apa yang harus kita lakukan ketika dicoba dengan ketidaksesuaian dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita menjadikan Rasul sebagai uswah dalam menjalani hidup ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin dhahaban." Seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lasarroni, niscaya aku akan lebih bahagia, alla tamurro ala salasulayalin, jika emas tersebut tidak lebih dari 3 hari lamanya di tanganku. Illa syai'un, kata Rasul, kecuali satu, ursiduhu lidainin, aku menyisakannya sedikit untuk membayar utang. Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, Rasul menceritakan bahwa orang kalau diberi harta itu mesti senang, mesti bahagia. Gak ono wong dikei dhuwit ora terus ngamuk-ngamuk, gak mungkin. Pak Arif saiki terus dikei kiriman real sak gerobak. Wes. Mesti njaluk maneh rong gerobak. Ya iku watake menungso. Kawan bayi.
Dikei didik njaluk akeh. Dikei siji njaluk loro. Tapi nek bojo aja dhisik. Perlu dipikirkan panjang-panjang. Perlu dipikirkan panjang-panjang. Jadi apakah dengan tambahnya itu akan mendatangkan sakinah mawaddah warahmah atau justru menjadi bubrah? Nah, tapi kalau terkait dengan harta, apakah itu berupa emas, perak, tidak ada orang yang menolak. Apa mana oleh warisan? Durung dibagi wis seneng. Nah, perlu dilihat lanjutannya. Ternyata ketika Rasulullah yang menggambarkan jika aku punya emas sebesar gunung Uhud, pasti tidak akan sampai nginep 3 dino. Maksudnya apa? Rasul akan segera membagi-bagikan emas tersebut kepada yang butuh. Menunjukkan bahwa Rasul itu amat sangat dermawan. Amat sangat dermawan. Lebih-lebih kalau di bulan Ramadan, bagaikan angin yang berhembus cepat sekali. Nah, kira-kira kalau kita punya emas gunung Uhud, gak usah gunung Uhud, gunung Semeru, gak usah gunung Semeru, gunung sing cedek-cedek iki. Kira-kira panase iku panas digawe blonjo apa panas didumno? Lah, iki lagi dirasani. Jadi gatele duit no tangan iki didumdono wong sing butuh atau untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang jadi persoalan di sini. Kira-kira kita masuk golongan orang yang dermawan ataukah orang yang gegem? Nah, ini persoalan ini. Nah, tetapi Rasul juga di riwayat lain, di hadis lain menggambarkan bahwa nanti di akhirat ada 3 golongan yang akan dihisab. Di antaranya adalah orang yang diberi kenikmatan dengan harta yang banyak, lalu ditanya oleh Allah, kamu telah aku beri nikmat yang begitu banyak, lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Maka orang itu menjawab, aku telah menyalurkan nikmat yang telah kau berikan itu ya Allah di jalan-jalan kebaikan fisabilillah, untuk membantu masjid, membantu sekolah, membantu orang-orang yang nggak punya, yatim dan sebagainya. Tapi apa jawaban Allah? Bohong, bujukan. Kamu memberikan hartamu kepada mereka yang butuh, kepada jalan-jalan Allah, kegiatan-kegiatan dakwah itu bukan karena kamu mencari ridhoku, tetapi kamu adalah hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Gak usah dikasih contoh, Mbak Ri. Berarti di sini apa yang salah? Salah dalam pasang niat. Nah, di bab awal Riyadhus Shalihin dulu, babnya yang pertama adalah bagaimana dengan niat. Niatnya untuk apa? Maka itu yang akan kita terima. Kalau niatnya ingin dipuji, lah itu sudah kamu peroleh saat di dunia. Kamu dielu-elukan, kamu dijadikan bahan pembicaraan bahwa kamu sebagai orang yang
dermawan, bukan untuk mencari ridhoku. Nah, bab niat ini dulu terkait dengan yang sebentar lagi akan kita peringati, peristiwa hijrah. Ada seorang laki-laki yang hijrahnya ke Madinah itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya adalah karena hendak menikahi seorang gadis. Berarti niatnya adalah demi perempuan. Maka yang diperoleh balasan dari Allah yaitu sesuai dengan niatmu. Nah, kata Allah, kamu bohong karena kamu dulu waktu aku beri nikmat yang begitu banyak, kamu keluarkan, kamu bagikan atau kepada orang-orang yang butuh. Itu bukan niat untuk mencari ridhoku, tapi kamu hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah kamu peroleh ketika kamu di dunia. Ya sudah, sekarang kamu masuk neraka sana. Nah, berarti pelajaran pertama yang kita peroleh dari hadis tadi itu adalah ketika kita diberi harta yang banyak, jangan sampai ngendon terlalu lama. Karena ternyata di kanan kiri kita, di sekitar kita itu ada yang lebih membutuhkan. Makanya kalau kita punya harta yang banyak, ya perlu dievaluasi. Lebih banyak mana yang kita sedekahkan, kita infakkan, atau kita tabung di bank. Ayo balik. Ya sekali-kali dilihat banknya isinya piro. Wis kakean iki. Perlu disedekahkan. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta yang kita miliki, justru akan memperbanyak. Hanya saja kita belum yakin itu. Kalau kita yakin, pasti akan melakukan itu. Kebanyakan kita masih belum yakin bahwa dengan infak itu harta kita menjadi lebih banyak. Kita hanya memandangnya dari nominalnya, kok kurang. Karena pada hakikatnya harta kita itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah, sangu kita di akhirat. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab zuhud. Dimasukkan dalam bab zuhud. Memandang dunia ini lebih rendah karena dia lebih mementingkan kehidupan akhirat. Dunia ini hanya sekedar mampir ngombe. Dunia ini hanya sekedar kita berteduh di bawah pohon. Ada masanya, ada masanya. Ini pelajaran yang pertama. Berarti jangan sampai kita menyimpan harta sampai ngendon dan kita lupa akan haknya harta tersebut. Nah, lebih lanjut lagi diteruskan oleh Rasul. Saya hanya mengambil sebagian kecil saja. Untuk apa? Urshiduhu lidainin. Untuk membayar utang. Nah ini orang hidup dalam bermuamalah yang namanya utang ini kan, yo semua orang punya, mbok titik akeh. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata Rasulullah mempersiapkan jauh-jauh hari agar jangan sampai terlilit hutang. Apalagi kemudian ketika nanti misalnya meninggal, arwah tidak akan sampai hutangnya dilunasi.
Bahkan Rasul juga menjadi jaminan yang akan melunasi hutang si mayit. Karena saking beratnya kalau sudah dengan urusan utang piutang. Makanya Rasul mengajarkan di antara doa-doa beliau dalam sholat itu, setelah kita memohon perlindungan dari fitnah, dari beratnya azab kubur, dari siksanya waktu mati, sampai mohon perlindungan dari siksa di neraka, Rasul mengajarkan dengan doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang berbuat dosa, pendusta. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tipe orang yang pendusta. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang berhutang, kelompok orang-orang yang ahli ngutang. Nah, sampai kemudian para sahabat bertanya, salah satu di antara bertanya, ya Rasulullah, mengapa doa itu kamu tekankan? Ada apa? Kemudian Rasul menjawab, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu idza gharima, apabila berhutang, fahadasa kadzaba. Dia itu nih ngomong, orang itu kalau utang ngomongnya goro. Tidak hanya ngomong itu sing goro. Biasanya utang kan munyer cerita nih. Jadi rodok Jawa ngiringi kembangannya lho do. Kembangan itu. Kadang-kadang ya diapalno riwayatnya wong sing kate diutangi. Wah sampean nggo dhuwur wae napa ngono. Doyo kabeh sampean iki. Wah anak-anak sampean bangsa iki wis dadi kabeh ya. Masya Allah, seneng ya dari sampean. Nah, tidak hanya omongannya tok sing goro, ditambahi maneh. Wa wa'ada akhlafa. Nek janji goro. Asli. Nah. Jangan-jangan pengalaman. Jadi ini hadis Rasul, bukan omongan yang lain, tapi ini hadis Rasul di riwayat yang lain. Sahabat bertanya, mengapa Rasul kau menekankan doa itu? Lebih-lebih itu dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrami. Nah, jadi ini pentingnya kita bermuamalah dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengelompokkan tipe 3 orang yang berhutang. Yang pertama, orang berhutang itu dengan niat untuk melunasinya. Yang kedua, ada tipe orang yang utang tapi tidak punya niat untuk melunasinya. Dan yang ketiga adalah orang yang ragu, iso balik nopo enggak. Nah, kita kalau ya mudah-mudahan tidak dalam posisi seperti itu, tipe yang mana? Ini. Jadi jangan sampai kemudian masalah utang ini lalu menghalangi kita, menjadi penghambat kita ketika sudah meninggal untuk menghadap kepada Allah. Nah, Rasul itu
kalau dalam hadis ini tadi, kecuali mengambil yang sedikit, menyisakan yang sedikit untuk membayar utang. Makanya di hadis lain dikatakan, ketika meninggal, saya meninggalkan hanya 2 dinar. Nah, 1 dinar adalah untuk membayar utang. Satunya lagi bonus kepada yang memberi utang. Karena Rasul itu kalau utang mesti membayarnya lebih dari yang diutangi. Nah, kita kadang-kadang sebaliknya. Saya utangi punya syarat, wis apa kon saiki tak utangi 5 juta, engko balike kudu 7,5 juta. Nah, Rasul kalau punya utang mesti bayarnya double. Nah, ini kalau dalam kehidupan kita ini bisa dilacak. Kita ini termasuk tipe yang mana, dan mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam utang piutang. Karena itu tadi, innar rajula idza gharima fahadasa kadzaba wa wa'ada akhlafa. Wis salah. Kadang-kadang orang itu kalau sudah utang kok sak keneke ya apa carane? Bertamu dikai sak cengkir sampai entek kopine ya terus gak kroso-kroso sing dijaluk utang. Sampai kene. Sampai sing tuan rumah itu gak boleh mulih wong iki. Nah, kayak bosen ditamoni akhirnya apa karepmu saiki apa karepmu. To the point ae. Utang ya. Nah, mengapa itu terjadi? Barangkali bisa kita kaitkan dengan hadis yang berikutnya sebagai penutup. Lalu songo. Suwe, sakno sing omahe ada iki. Hadis yang ke-472. Unduru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Janganlah kamu melihat orang yang ada di atasmu. Nah, kenapa terjadi seperti itu tadi? Banyaknya orang yang kemudian terlibat dalam utang. Kadang-kadang utang itu digawe judi online. Penelitian terbaru, 85% orang yang terlibat dalam judi online itu dirawat di menur. Ini penelitian terbaru, baru keluar sekitar jam 7 tadi. Jadi 85% orang yang terlibat dalam judi online itu dirawat di menur. Kita sudah tahu menur itu tempatnya apa. Nah, kebanyakan juga ini biasanya adalah sampai kemudian timbul apa? Utang. Nah, mengapa terjadi itu? Ya ini tadi sebagaimana larangan Rasulullah ini, kita itu sering memandang orang yang di atas kita tanpa menyadari posisi kita, kondisi kita. Dalam segi apa itu, dari sisi harta benda, keduniaan, kita dilarang sekali untuk melihat orang yang posisinya di atas kita. Kita melihat kondisi orang yang lebih rendah kondisinya daripada kita. Kalau kita melihat, wah, tunggu kok tuku mobil, aku kapan ya? Oh, gak duwe garasi kok ada tuku mobil. Masih saya. Wah, kali jaya gak apa-apa, bayani.
Gang kene juga iso mlebu lah apa tuku mobil. Pengaruh lho kan iso. Kita punya anak kita kok tidak sehebat tetangga kita, tidak sehebat anak teman kita. Akhirnya apa yang terjadi? Anak menjadi korban. Nah, nggak taunya kopiornya dari mana? Nggak nyadari dirinya sendiri. Biar SD ini tahu ranking apa enggak? Saya ingin nuntut anaknya ranking. Jadi korban jadi anaknya. Nah, karena kita sering melihat ke atas, akibatnya apa? Ya mau tidak mau pingin seperti itu. Karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya ya ini. Utang piutang terjadi. Nah, kalau kita ingin hidup bahagia, ya udah. Oh, orang ini kok kondisinya lebih parah dari saya. Di Ganjar sakit gini, oh masih ada orang yang sakit lebih parah. Oh, masih anakku gak ranking, koyok dono konjoku, anak konjoku. Oh, ternyata anakku pinter di bidang yang lain. Karena kepandaian, kecerdasan anak itu berbeda-beda. Ada yang cerdas secara akademik, ada yang cerdas secara kinestetik. Di olahraga luar biasa. Pak Arif nggak bisa lagi bal-balan. Jangan kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lain. Loh, karena kita sendiri kalau kita bandingkan dengan yang lain, dibandingkan karo dulu reka nggak usah ngamuk. Oh, niku gak koyo adikmu. Wes pinter pelajaran nih, yo pinter ngewangi ibumu. Gak koyo kondolen nek. Itu kalau kita sering memandang orang yang lebih hebat dari kita. Nah, ada soal ibadah, ini yang perlu. Masya Allah, Pak Hamid itu lu saat dulu subuh sudah masjid. Masa aku gak iso koyo ngono. Ayo Pak Arif belum mari nyumbang masjid sak mono masa aku gak iso lek nyumbang didik-didik. Nah, itu kalau kita mau menjadi orang baik, ya memandang orang yang kebaikannya lebih dari kita dalam sisi ibadahnya. Anak mulai jamin ustaz masjid, masya Allah. Nah, kalau kita memandang itu, oke. Karena akan memacu kita untuk berbuat baik. Mau sore kayak sama pusarko bareng gitu. Mau sore aku bolak-balik kok nunut. Kapan aku dinunuti? Nah, kalau sudah begitu nanti jangan-jangan kita masuk yang 85% tadi. Di hadis yang terakhir, di hadis masih di angka 472. Idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Jika kamu melihat orang yang diberi kelebihan dalam soal harta dan body, maka lihatlah orang yang ada di bawahnya. Kalau kita mengukur dengan orang yang terkaya, gak nutut. Orang yang terganteng, gak nutut. Yang dibolehkan apa? Ya lihat orang yang berada di bawah kita. Aku kok
Oh alhamdulillah irungku sik golongane loro. Alhamdulillah mripatku ya sik jeneng kupingku ya iso ge ngrungokno pengajian. Maka kita akan timbul perasaan empati. Makanya untuk menyadarkan anak-anak itu sekarang banyak anak-anak itu dibawa ke panti asuhan, panti jompo. Lihat kondisi mereka. Kamu sudah beruntung punya keluarga yang bagus, yang baik, yang perhatian kamu. Coba lihat di panti jompo. Lihat di panti dermo. Maka anak-anak kan menjadi orang yang pandai untuk bersyukur. Oh alhamdulillah ya Allah, ternyata aku masih lebih sempurna dari orang-orang ini. Nah dengan begitu insya Allah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini akan tumbuh rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, hanya 3 hadis saja, meskipun baru sampai hampir 500, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari yang kita banggakan di hadapan Allah kelak. Akhirnya saya cukupi sampai di sini materinya, bersambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.